Ya, sebutin salah satu tipe mahasiswa baru kayak gimana. Nanti kita bahas cara ngadepinnya. Kalau yang pernah gue temuin sih, waktu kita MPKMB kemarin ya, gue tuh nemu satu orang yang dia tuh kayak aktif banget gitu di grup nih, misalkan di grup Sanjanya. Dia tuh aktif banget, misalnya kalau ada yang nanya dia jawab dan segala macem. Terus, nah pas dia ketemu langsung, misalkan kayak kumpul gitu, tapi dia langsung jadi pendiam gitu loh orangnya. Oh iya. Itu salah satu tipe mahasiswa yang gue temuin waktu tahun kemarin. Jadi dia aktifnya cuma di sosmed atau di grup aja, tapi pas ketemu langsung jadi pendiam. Gitu sih. Nah, mungkin gimana nih solusinya? Biar si mahasiswa baru itu asik juga di dua keduanya gitu ya. Di online asik, di offline juga bisa. Mungkin kalau kata gue sih, itu kan kita kan mungkin udah kenal nih di online nih kalau si dia ini rame. Nah pas ketemu offline tuh mungkin kayak tugasnya kita mentorship tuh kayak kayak mancing dia buat bersuara gitu. Jadi kayak lu kok rame tuh di grup, kok diam aja kayak gitu. Mungkin kayak dipancing. Iya. Dipancing gitu ya, benar-benar. Iya, dipancing. Kalau yang lain gimana? Kayaknya sama, dipancing dulu. Dipancing sih, bener sih, emang kayak pancing. Biar soalnya apa dia ditanya-tanya kok enggak, dia tanya dulu. Iya, biasanya tanya kayak gitu. Ya. Oke, biar dia ngomong dulu. Rasa nyaman. Alasan dia diam juga mungkin dia juga perlu adaptasi dulu kali ya, misalkan kan suasana di grup sama langsung itu kan beda gitu ya. Yang pertama tadi dipancing, terus diajak untuk beradaptasi juga gitu ya. Tapi dipancingnya juga secara santai gitu. Iya, jangan jangan dibentak-bentak. Jangan dibentak lagi kayak diajak. Ya mancing, biasa lo mancing orang biar biar dia ngerasa. Jangan mancing keributan juga ya. Iya. Oke, selesaikan satu. Ada lagi? Udahlah, nggak usah lama-lama. Zahra punya tipe apa nih? Mahasiswa baru. Bengkel. Bukan mahasiswa baru sih, mau nge-share pengalaman aja, tapi ini pengalaman tentang ini murid baru. Enggak. Jadi tuh, dulu kan aku punya pengalaman sebagai kayak PJK juga, cuma namanya beda. Jadi tuh ngurusin anak-anak baru dalam satu kelompok itu ada sekitar 15 orang dan mereka tuh punya sifat yang berbeda-beda. Nah, itu tuh kalau dulu cara aku ngedeketin mereka, kan kita juga buat grup lain gitu kan. Nah, itu tiap hari aku tuh selalu ngecekin gimana kabar mereka, pokoknya nanya-nanya gitulah. Kemana? Intinya mah, kalau dari aku sih, jaga komunikasi gitu. Soalnya semakin sering kita komunikasi sama mereka bakal lebih bisa terbuka sama kita. Gitu sih. Benar. Jadi tipe mahasiswa apa tuh kayak gitu? Apa sih yang nggak mau ngomong? Apa ya tadi tuh? Introvert. Pendiam. Apa sih? Showman apa? Showman apa sih? Aku lupa deh. Gue ngeses nggak ya? Oh, yang tipe itu ya? Iya. Yang dia tuh menghindari. Snowman kayaknya. Yang dia tuh menghindarin pembicaraan gitu kan? Snowman. Intinya sih kalau yang tipe kayak gitu, kalau menurut aku gitu, emang harus pelan-pelan diajak ngobrol. Pokoknya buat mereka lebih nyaman sama kita. Dan tipe-tipe orang kayak gini juga harus kita benar-benar perhatiin gitu kan. Soalnya kita nggak tahu nih, misalkan dia suka atau enggak, atau gimana gitu. Dan juga kayak mungkin kita pancing bicara, tapi pancingnya tuh nggak yang bikin dia ngerasa takut gitu nggak sih? Kayak ngerasa, aduh, gue diam aja nih, kayak ngerasa diincar gitu. Jangan sampai dia ngerasa kayak gitu. Iya, jangan sampai kayak gitu. Nanti malah nggak mau ngomong. Iya, makanya. Jadi kayak lebih perhatiannya beda sih ke dia.
orang yang kayak gitu. Mm-mm. Oke. Next, Haura. Aku ya. Next. Kedengeran nggak? Kedengeran? Kedengeran. Kalau dari aku sendiri sih, dulu kebetulan aku pernah diamanin juga jadi mentor pas SMA. Jadi sama lah sebenarnya. Terus jadi aku ngebina anak kurang lebih 6-8 orang juga. 8 orang lah. 2 tahunan kayak gitu. Dan itu ada juga anak yang pas sama akunya itu, dia misalnya kan aku ngasih materi nih atau apa gitu. Nah pas kita ketemu dia tuh emang anaknya apa ya, dia tuh rame, cuman ntar pas sama temen-temennya tuh enggak, jadi hanya tertentu doang gitu loh. Jadi dia tuh, dan ada juga yang lebih apa ya, pemahamannya juga lebih tinggi gitu. Jadi emang apa ya, beda-beda itu dia lebih kayak ngerasa jago gitu sih. Kenapa? Gimana tadi tipe mahasiswanya merasa yang punya pengetahuan lebih tinggi gitu ya? Iya, betul. Unwanted panelist bukan sih? Iya, betul. Iya. Gitu. Ini kayak wah gitu kelihatannya. Iya, dia tuh kayak lebih ambis gitu loh. Ya, lebih ambis. Nah, kalau gue sih sebenarnya kita jadi mentor tuh jangan terlalu ngeistimewain dia juga. Soalnya bakal bikin iri yang lain. Terus yang diem, kalau ngeliat hal kayak gitu malah bikin tambah diem banget. Minder. Iya, benar. Iya. Jadi minder. Kayak yang lain. Tuh. Ya, tetap sih kalau namanya dalam satu kelompok ada sangkut pautnya gitu, ada saling tergantungan juga. Oke. Badru. Oi. Yang saya temuin sih di MPKMB sih ada mahasiswa yang kayak barbar gitu. Gue dapetnya barbar. Iya, barbar. Mantap. Barbar gimana tuh? Barbarnya itu ya dia itu kayak kalau disuruh nih, iya aja. Tapi lama ngelakuinnya. Disuruh ayo ini ngobrol dulu atau apa. Jadi nggak langsung nerima, nggak langsung jalan gitu. Ada ini suruh kesini. Oh, berarti suka melalaikan gitu kali ya? Melalaikan. Iya. Kalau kayak gitu sih harusnya kayak kita ingetin terus nggak sih? Ya, harus kita ingetin. Kita pantau terus gitu ya? Iya sih. Gimana perkembangannya? Sama nyari jalan nih. Dia disuruhnya tuh dengan cara halus atau dengan cara harus ibarat ya harus agak digentak lah biar cepat. Ada juga orang yang kagak mau tapi dengan cara halus dia mau. Iya, ada juga benar-benar. Mungkin itu sih lihatnya. Enak sih kalau kita harus pahami dia dulu gitu ya, maunya kayak gimana. Jadi si barbar itu nggak ngaruh ke yang lain gitu. Nggak ngaruh ya. Jadi enaknya kayak gitu kalau ngadepin orang barbar. Jadi tinggal cuma ngingetin aja kayak gimana ke yang lain, jadi malah yang lain juga seneng gitu kalau yang barbar diingetin, mungkin yang lain juga kan kayak ngerasa keganggu. Iya. Iya, makanya jadi justru enaknya orang barbar kayak gitu daripada yang diem. Gitu ya, seneng dapet barbar. Cuman ya agak enak aja diobrolin apa, bercandanya apa. Suka kemana-mana nantinya ya. Iya, makanya. Oke, sekarang kalau gue sih tipe yang jadi mahasiswa baru tuh kayak orang yang gini nih, dia tuh suka kalau kita dikasih tahu PJK-nya apa gitu, tapi malah dibecandain itu tuh ada tuh, walaupun sedikit tapi suka bercandain, jadi kayak ngerasa gak ada rasa sopannya gitu. The clown berarti ya. The clown ya. Gitu. Tapi bagus sih ngeramein grup, cuman kan tetap aja gitu. Konteksnya kan kita beda itulah ya, yang level yang lebih beda situasi. Berarti ya, dia nggak tahu bercanda boleh, tapi kan suka ada yang bercandanya kayak parah banget lah gitu kan. Setiap kelompok kita ada jatah. Berarti
cuman sebagai mentor kita juga harus mengarahkan gitu dia kan. Ya, itu agak bingung sih kalau dapetin kayak gitu. Oke. Kalau misalnya kita kasih tahu dia jadi diem juga ngerugiin juga sih. Mungkin diarahinnya kalau yang gimana tuh cara ngarahinnya? Gimana? Kalau dari aku sih ya, mending kan dikasih tahu dulu. Dia tuh gimana ya? Dikasih tahu secara halus gitu loh. Jadi tapi ngasih taunya itu juga kita tuh jangan terlalu kaku. Jadi kan kita kan ngasih tahu dia tuh bercanda. Dia tuh bercandanya dalam situasi yang nggak tepat. Boleh bercanda, tapi kalau misalnya situasinya lagi serius, jangan dibuat bercanda. Nah, tapi kalau misalnya tiba-tiba dia jadi diem terus nggak mau ngeramein grup itu lagi, kita buat situasi yang dia tuh ngebutuhin dia gitu ya. Jadi kan itu kayak orang yang penting gitu ya. Ya, mungkin kayak kalau kita sebagai mentorship nih di grup misalnya si dia kan biasanya barbar gitu ya, suka apa dibecandain gitu, terus kita kasih tahu terus dia tiba-tiba kayak ngambek gitu. Mungkin kita sebagai mentorship kayak bilang, kemana aja nih, misalnya si Budi, namanya Budi, keluar dong, sepi nih grup, kayak gitu mungkin kali ya. Iya. Jadi di sini dia juga bakal ngerasa kalau kayak introspeksi gitu. Kalau bercandaan gue tuh kelewatan kayak gitu, mungkin kayak gitu kali ya. Iya. Oke.